Ya, Sony Sandra menambah panjang daftar pelaku pelecehan seksual selama pada 5 anak tahun dan terakhir sebelumnya misalnya. sudah Kasus kekerasan terhadap perempuan Saudara, sementara itu selalu 3 meningkat. orang pengasuh sebuah pondok pesantren di Desa Haji Menanatar, Lampung Selatan ditangkap polisi. Ketiganya dilaporkan orang tua santri karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada belasan santri. Hai sobat millennials, balik lagi di channel Millennials Do. Kali ini aku akan ngebahas hal yang sedikit agak tabu, tapi karena emang banyak banget orang yang berpikir hal ini tabu, jadinya banyak juga kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sampai ngebuat tuh sedih gitu loh hati, sampai disayat saya gitu kan. So, hari ini aku akan ngebahas tentang sex education atau pengetahuan tentang seks. Banyak teman-teman kita atau anak-anak zaman sekarang salah dalam mengartikan mengenai seksualitas. Karena memang orang tua masih merasa tabu jika harus berdiskusi mengenai seksualitas kepada anak mereka. Lalu pentingkah sex education diajarkan sejak dini? Sebagai yang lebih dewasa, untuk adik atau bahkan orang tua di luar sana, untuk anak-anaknya, kita harus tahu dulu bahwa seks, seksual, dan seksualitas itu adalah 3 hal yang berbeda. Nah, yang pertama ada seks. Seks adalah penamaan fungsi biologis seperti alat kelamin atau alat reproduksi, atau lebih gampangnya itu adalah pembeda antara alat kelamin wanita dan alat kelamin laki-laki. Nah, yang kedua ada seksual. Kalau seksual adalah aktivitas seks yang melibatkan organ tubuh baik itu non fisik maupun fisik. Nah, yang ketiga ada seksualitas. Kalau seksualitas adalah sebuah hal yang terkait antara seks dan aktivitas seksual yang mempengaruhi individu di dalam masyarakat. Nah, sekarang udah bisa dong membedakan antara seks, seksual, dan seksualitas. Nah, sekarang pertanyaannya, mulai dari umur berapa sih anak-anak itu mulai diajari tentang seks? Nah, pertama itu di umur 7-10 tahun, di mana anak-anak itu sudah mulai beranjak dewasa, dan disitulah kita harus memberitahu ke mereka bahwa ada bagian-bagian tubuh penting di mereka yang tidak boleh dilihat atau bahkan disentuh, seperti payudara, bokong, alat kelamin, dan bibir. Bibir juga termasuk karena banyak banget orang-orang di luar sana yang udah mulai keganggu jiwanya, dan mereka tuh suka sama anak di bawah umur. Ada beberapa artis yang bukan mereka sombong atau gimana, tapi mereka memang melarang anaknya dari kecil untuk dicium-cium, bahkan digendong-gendong sama orang yang dikenal. Nah, itu adalah bentuk proteknya mereka agar anaknya itu tidak gampang dijadiin, maksudnya tidak gampang terkena pelecehan gitu. Nah, yang kedua ada di umur 11-12 tahun, dimana umur ini tuh mereka masih beranjak remaja tapi belum remaja sepenuhnya, dan disinilah fase-fase mereka genit-genit gitu sama lawan jenis. Nah, di sini kita juga harus kasih tahu ke mereka bahwa di saat mereka tertarik sama lawan jenis atau di saat mereka suka sama lawan jenis, bukan berarti mereka memberikan sepenuhnya gitu ke orang yang mereka tertarikin gitu. Kadang banyak banget anak-anak remaja zaman sekarang, aku suka sama dia, dengan kata-kata suka itu jadinya mereka ngasih semuanya gitu, kayak mereka rela diapain aja. Itu sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi kita harus kasih tahu sejak dini biar mereka tuh nggak mencari tahu dengan sendiri gitu. Nah, yang ketiga ada di usia 13-14 tahun. Nah, di usia ini biasanya anak-anak itu udah tumbuh remaja. Nah, di usia ini biasanya mereka untuk anak perempuan sudah mulai mengalami menstruasi. Nah, di sini kita harus beri pemahaman yang lebih tentang menstruasi itu sendiri. Selain arti dari menstruasi, kita harus juga kasih tahu cara pemakaian pembalut yang baik dan benar, dan kapan aja sih pembalutnya itu diganti gitu biar tidak mengalami infeksi. Menstruasi itu adalah darah kotor. Nah, kalau darah kotor berarti kan kita harus sesering mungkin mengganti pembalut gitu biar tidak mengalami infeksi. Nah, biasanya untuk mengganti pembalut itu minimal itu 3 jam sekali gitu. Nah, yang keempat ada umur 15-16 tahun. Nah, di umur ini biasanya anak-anak remaja tumbuh
atau beranjak ke dewasa, sehingga informasi yang mereka ingin dapat itu akan lebih luas, lebih dalam, dan lebih tinggi lagi. Seperti contohnya perilaku masturbasi. Nah, masturbasi itu sendiri adalah aktivitas seksual dengan cara menstimulus diri sendiri, baik itu dengan alat bantu maupun tidak. Biasanya orang-orang yang melakukan masturbasi ini karena tidak tahan menahan hawa nafsu atau hanya ingin mengisi waktu luang aja gitu. Dan masturbasi, dan kalau kita bicara tentang aktivitas seksual lainnya, sebaiknya kita juga memberitahu resiko dan bahayanya kepada mereka gitu. Contohnya kalau bahaya atau resiko dari masturbasi itu sendiri, jika kita terlalu sering masturbasi, kualitas sperma atau sel telur yang ada di dalam tubuh kita itu akan berkurang atau bahkan menipis gitu. Jadi hal itu tidak boleh sering-sering dilakukan. Tapi untuk beberapa dokter juga ada yang menganjurkan bahwa boleh melakukan masturbasi, tapi hanya dalam 2-3 hari sekali, tidak boleh sesering mungkin gitu. Yang kelima, yang terakhir ada di usia 17-18 tahun. Nah, di usia ini adalah penentuan kedewasaan untuk anak-anak. Dan biasanya memang di usia ini tuh mereka sudah berada di bangku kelas 3 SMA. Jadi semua informasi tentang seksual tuh seharusnya mereka sudah dapat dan sudah bisa dibicarakan dengan terbuka. Jadi peran orang tua, peran keluarga di situ sangat penting untuk memberitahu, untuk memberikan informasi yang lebih detail dan lebih dalam lagi. Kita berikan informasi bahwa anak-anak SMA itu tidak boleh berhubungan badan sebelum nikah gitu. Tentunya beserta resiko dan bahayanya ya. Kita harus kasih tahu juga bahayanya kalau kamu ngelakuin itu, kamu akan kena HIV/AIDS kalau kamu melakukan itu dengan banyak orang gitu. Karena memang banyak dari mereka yang melakukan itu tidak hanya dengan satu, tapi karena kecanduan, lagi-lagi karena kecanduan, mereka akhirnya melakukan itu kepada banyak orang. Jadinya kita harus kasih tahu kamu bisa kena HIV/AIDS loh. Dan untuk wanita sendiri kita harus kasih tahu kalau kamu ngelakuin itu, kamu akan hilang keperawanan dan kamu bisa hamil. Kamu harusnya seks itu bukan hal yang tabu lagi untuk dibicarakan sebelum akhirnya semakin banyak anak-anak yang kehilangan masa depannya karena kurangnya informasi. Nah, sekarang udah tahu kan umur berapa aja sih anak-anak sudah bisa diajari mengenai seks. Sekarang kita lanjut yuk ke seberapa penting sih sex education untuk anak-anak. Lalu kira-kira bagaimana ya kalau menurut psikolog? Nah, menurut Ibu Nur Cahyati, sarjana psikologi, sex education sangatlah penting untuk anak-anak atau bahkan remaja di generasi milenial seperti ini. Kenapa? Karena dengan mereka memahami seksualitas, itu artinya mereka juga akan memahami tentang seks itu sendiri. Dan mereka akan memahami jenis kelaminnya mereka sendiri, mereka bisa merawat diri mereka sendiri, dan mereka bisa berperan sesuai jenis kelamin mereka sendiri. Karena semua hal itu bukanlah hal tabu lagi. Semua hal itu adalah sebuah pengetahuan yang memang mereka harus paham agar mereka bisa merawat perangkat seksnya agar sehat dan tidak sembarangan digunakan. Jadi kesimpulannya adalah sex education sangatlah penting untuk anak-anak. Jika mereka tidak dikasih tahu sejak dini dan mereka akan mencari tahu sendiri, itu yang sangat berbahaya. Contohnya seperti nonton video porn. Jika mereka melakukan itu, mereka akan merasa ketergantungan dan semakin penasaran. Jika mereka semakin penasaran, mereka akan terus melakukan itu dengan alasan ingin mengetahui lebih banyak. Atau ada juga yang mencari tahu dengan bertanya-tanya ke orang asing atau strangers. Dan hal itulah yang paling berbahaya karena mereka bisa masuk ke lubang setan dan menjadi pekerja seks komersial. Nah, segitu aja ya pembahasan dari aku. Kalau ada tambahan informasi apapun itu, boleh tulis di kolom komen. Jangan lupa di like, di subscribe. Dan akhir kata dari aku, don't forget millennials, jadilah generasi millennials cerdas, open mind, and see the world. Bye-bye!